Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai keprotokolan dan ruang lingkupnya. Baik, selanjutnya kami persilakan teman kami Febi Ratnasari untuk menjelaskan mengenai pengertian keprotokolan. Pengertian keprotokolan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam negara, masyarakat, ataupun pemerintah. Pasal 1 ayat 1. Kata protokol itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah tata tertib pergaulan internasional atau sopan santun diplomatik. Perkenalkan, nama saya Krista Maluktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas keprotokolan. Dalam Keprotokolan Negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, tepatnya dalam Bab 2 Pasal 2 tentang keprotokolan, terdapat asas-asas yang mengatur keprotokolan yang harus dijunjung dan diterapkan oleh setiap pelaksana protokol atau yang biasa disebut protokoler. Di dalam undang-undang ini terdapat 4 asas, yaitu yang pertama, asas kebangsaan. Asas yang kedua adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas yang ketiga adalah asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Dan asas yang terakhir adalah asas timbal balik. Namun, di beberapa referensi yang sudah saya baca, terdapat satu asas tambahan lagi, yaitu asas agama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 asas ini. Yang pertama adalah asas kebangsaan. Yang dimaksudkan dalam asas kebangsaan adalah keprotokolan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah prinsip yang kedua, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya di sini adalah keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang ada. Yang selanjutnya yaitu asas yang ketiga, yaitu asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Di sini dimaksudkan bahwa keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Asas yang keempat yaitu adalah asas timbal balik. Pada asas ini, keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari bangsa lain. Dan asas yang terakhir adalah asas agama. Di sini punya arti bahwa keprotokolan tidak boleh menyudutkan suatu agama dengan agama yang lain. Demikian penjelasan mengenai asas-asas keprotokolan. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya Lismawati Halawa akan menjelaskan mengenai tujuan keprotokolan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, dijelaskan bahwa pengaturan keprotokolan mempunyai beberapa tujuan yang berasaskan kebangsaan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, serta keselarasan dan timbal balik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, tadi sudah dijelaskan bahwa keprotokolan itu merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan kedudukan atau jabatan dalam sebuah negara, pemerintah, maupun dalam suatu masyarakat. Nah, ada beberapa tujuan di sini, yaitu yang pertama untuk memberikan penghormatan. Nah, dalam hal ini keprotokolan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan, apabila kita melakukan keprotokolan dalam suatu acara, maka itu suatu cara kita untuk memberikan penghormatan kepada seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi, atau biasanya kita sering mengatakannya sesuai
dengan jabatan kekuatan yang sesuai dengan jabatan atau kedudukan yang dianggap lebih penting dari yang lainnya. Yang kedua adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan lancar sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku. Nah, jelas ya teman-teman, kalau keprotokolan atau suatu serangkaian kegiatan yang meliputi aturan itu dapat dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan acara-acara resmi yang akan kita lakukan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku. Jadi, setiap acara resmi yang dilakukan itu pasti mempunyai ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditentukan atau disepakati sebelumnya. Jadi, dengan adanya aturan dari dengan adanya keprotokolan atau serangkaian aturan ini, maka itu bisa dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan acara itu agar dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Kemudian tujuan keprotokolan yang ketiga adalah untuk menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Jadi dengan adanya serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam sebuah acara misalnya yang dilakukan oleh antar bangsa, maka itu bisa menciptakan hubungan baik. Kenapa? Karena setiap kegiatan yang berkaitan dengan aturan itu pasti ada sisi positifnya ya. Jadi dengan adanya itu maka tercipta hubungan yang baik. Misalnya contohnya adalah upacara penandatanganan naskah kerjasama. Jadi itu kerjasama itu berarti membangun hubungan yang baik antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Kemudian tujuan keprotokolan yang keempat adalah untuk membuat suatu acara teratur dan tertata dengan baik. Nah, dari kalimatnya aja kita sudah mengerti ya teman-teman, dengan adanya serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan, maka otomatis acara itu dapat terlaksana dengan teratur, rapi, terstruktur, dan tertata dengan baik. Yang kelima adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam suatu acara. Kita ketahui ya teman-teman, dengan adanya aturan pun pasti adanya kesalahan yang ada dalam suatu acara. Nah, apalagi nih kalau memang tidak ada keprotokolan dalam suatu acara resmi yang akan kita lakukan. Jadi tujuan dari keprotokolan dalam hal ini adalah untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang akan terjadi ya. Kita kan nggak tahu kapan kesalahan akan terjadi, dan namun dengan adanya pedoman kita, dengan adanya aturan yang bisa kita pedomani untuk penyelenggaraan acara, maka kemungkinan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi akan semakin menipis kemungkinannya. Kemudian tujuan keprotokolan yang keenam adalah untuk membuat tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan tadi ya teman-teman, kalau semisal dengan adanya keprotokolan maka acara resmi yang akan kita lakukan tersebut akan berjalan dengan lancar dan baik, karena sebelumnya kita sudah merencanakan ya teman-teman mengenai apa saja yang akan kita lakukan dalam suatu acara tersebut. Nah, dengan adanya pedoman kita, dengan adanya suatu kegiatan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan dan akan kita lakukan, maka kemungkinan besar kita akan mencapai tujuan dari suatu kegiatan yang kita laksanakan tersebut. Dan tujuan ini sudah kita sepakati sebelumnya seperti itu. Nah, tujuan keprotokolan yang ketujuh adalah untuk membuat kegiatan lebih berkesan. Jadi ya teman-teman, ketika adanya keprotokolan maka otomatis itu kayak sesuai dengan terlaksana aman, baik. Nah, semua kegiatan yang terlaksana dengan aman, baik, dan lancar itu juga pasti memiliki makna ya kepada setiap orang. Jadi mungkin setiap pihak yang ikut dalam acara resmi tersebut mempunyai kesan-kesannya tersendiri. Kalau juga misalnya keprotokolan dalam tidak ada keprotokolan dalam suatu acara, misalnya acara ada banyak kesalahan, itu juga memberikan kesan yang kurang baik ya, misalnya kepada yang mengikuti acara tersebut. Jadi seperti itu teman-teman.
Kemudian tujuan keprotokolan yang ke-8 adalah untuk membuat kegiatan berjalan lebih hikmat dan terhormat. Jadi ini hampir sama dengan yang pertama ya teman-teman, untuk memberikan penghormatan. Jadi ketika suatu rangkaian acara yang kita lakukan itu mempunyai berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang kita lakukan mengenai tata tempat, tata upacara, ada tata penghormatan, maka kegiatan yang kita laksanakan tersebut akan berjalan lebih hikmat dan berjalan lebih terhormat. Yang terakhir adalah tujuan keprotokolan adalah untuk membuat kegiatan lebih menarik. Jadi ketika kita sudah merencanakan suatu acara, maka kita dan dengan juga adanya tata tempat, tata upacara atau tata penghormatan dalam sebuah acara tersebut, atau sering dikatakan dengan keprotokolan dalam acara tersebut, maka kegiatan akan lebih terlihat menarik dan memberikan kesan yang baik juga kepada pihak-pihak yang mengikutinya. Jadi itu saja untuk tujuan keprotokolan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jana Margarita Oktaviana Saleri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi protokol. Nah, fungsi protokoler turut menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi ataupun institusi. Nah, di samping itu, protokol juga merupakan bagian yang melekat dari aktivitas perusahaan yang turut mewarnai budaya kerja, terutama bagi para petugas protokol yang sangat dekat perannya dalam menentukan tugas kepemimpinan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Nah, diperlukan adanya keberadaan protokol dalam sebuah lembaga atau perusahaan adalah karena protokol itu menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu acara yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, selain itu dapat menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan diterima oleh semua pihak. Terciptanya upacara yang kaidah, megah, dan agung, serta menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firamida Rindiani. Di sini saya mau menjelaskan mengenai tugas protokol. Secara garis besar, tugas protokol itu menyiapkan kebutuhan suatu acara. Secara garis besarnya kan itu. Jadi di sini saya mau memaparkan beberapa poin dari tugas seorang protokol. Poin yang pertama yaitu menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan di bidang protokol. Dan yang kedua yaitu mempersiapkan suatu acara atau upacara tertentu. Misalnya nih, di UM itu mau mengadakan suatu acara atau suatu upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi yang menyiapkan acara tersebut itu dari seorang protokol. Dan untuk tugas yang ketiga yaitu mengurus perjalanan dinas dari pimpinan, pejabat maupun tamu-tamu undangan serta anggota masyarakat lainnya. Jadi tidak hanya mempersiapkan, tapi seorang protokol itu juga mengurus perjalanan dinas pimpinan maupun pejabat-pejabat jika ada tugas untuk dinas. Dan yang keempat itu menyediakan akomodasi dan fasilitas. Misalnya nih kayak tadi di UM itu mau menyelenggarakan upacara tersebut. Nah, seorang protokol itu harus mengelis mulai dari akomodasi sampai fasilitas-fasilitas apa saja yang dibutuhkan dalam acara tersebut. Dan untuk poin yang kelima yaitu mengatur penjagaan keamanan di lingkungan kantor maupun di lingkungan tempat acaranya tersebut. Jadi seorang protokol itu tidak hanya mempersiapkan suatu upacara atau acara maupun hanya mengatur perjalanan, tapi seorang protokol itu juga harus mengamankan atau menjaga keamanan dari suatu gedung yang dibuat untuk acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Fitri Minania. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup protokol. Di mana ruang lingkup protokol itu terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama yaitu tata ruang. Di sini tata ruang itu merupakan
tempat yang akan digunakan sebagai tempat aktivitas. Yaitu tata ruang harus dipersiapkan sesuai ketentuan tergantung dari jenis aktivitas tersebut. Baik, tata ruang di sini tuh terbagi menjadi dua. Tata ruang perangkat keras dan tata ruang perangkat lunak. Di sini, tata ruang perangkat kelas adalah berbagai macam perlengkapan yang diperlukan untuk maksud suatu kegiatan, berupa kursi, sofa, sound system, atau dekorasi, permadani, bendera, taman, dan lain dan sebagainya. Dan tata ruang perangkat lunak adalah personil yang terlibat dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan, seperti penerima tamu, pemandu acara, petugas keamanan, petugas konsumsi, dan sebagainya. Yang harus diperhatikan di sini dalam tata ruang yaitu ruang harus sesuai dengan kebutuhan. Jumlah kursi, jumlah meja itu harus diperhitungkan sesuai kebutuhan saat acara tersebut. Dan yang kedua, papan nama atau petunjuk yang diperlukan untuk memberi petunjuk bagi tamu acara. Yang ketiga, tata suara yang memadai disesuaikan dengan tata ruang dan tempat. Yang keempat, tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Dan berikutnya, yang kedua yaitu tata upacara. Tata upacara di sini adalah urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan rules atau sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan itu diperhatikan jenis kegiatan, bahasa pengantar yang dipergunakan, dan materi aktivitas. Yang ketiga yaitu tata tempat. Tata tempat merupakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam hal tata produk para pejabat yang biasanya itu didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan administratif atau struktural, dan kedudukan sosial. Yang keempat yaitu tata busana. Tata busana adalah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat, undangan, maupun pelaksana kegiatan tersebut. Jadi tata busana harus ditentukan atau dicantumkan pada saat undangan dikirimkan, dan baik formal maupun informal. Yang kelima yaitu tata warkat. Tata warkat merupakan pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tata warkat yaitu poin ke-1. Daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya adalah disiapkan sesuai dengan jenis atau keperluan kegiatan. Yang kedua, jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas tempat kepentingan serta tercapainya tujuan kegiatan sendiri. Yang ketiga, untuk undangan sedapat mungkin dibakukan untuk setiap jenis kegiatan, baik mengenai formal, isi, dan sebagainya. Yang keempat, menulis nama orang yang diundang hendaknya secara benar dan jelas, baik mengenai nama, pangkat, jabatan, dan alamatnya. Yang kelima, yaitu dalam undangan perlu dijelaskan undangan diperuntukkan beserta istri atau suami atau tidak. Tidak dibenarkan dalam undangan resmi disebutkan undangan berlaku untuk beberapa orang. Yang keenam, yaitu mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah penempatan duduknya. Yang ketujuh, mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang dikenakan. Yang kedelapan, menentukan batas waktu penerimaan tamu. Yang kesembilan, catatan dalam undangan agar memberitahukan kehadirannya atau ketidakhadirannya. Dan yang ke-10, undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Contohnya, seminggu sebelum hendaknya terlaksana acara tersebut, undangan harus sudah dikirim. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis kegiatan keprotokolan yang kedua, yaitu kegiatan tingkat universitas atau perguruan tinggi atau kedinasan lain instansi. Yang pertama yaitu ada upacara wisuda.
Nah, upacara wisuda ini nampaknya di berbagai perguruan tinggi itu sudah lazim. Namun menurut pengamatan masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi, baik tata cara protokolnya maupun Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata ruang. Nah, tata ruang ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tata ruang untuk kelompok pimpinan universitas, yang kedua yaitu untuk kelompok wisudawan, dan yang ketiga yaitu untuk kelompok para orang tua wisudawan. Nah, kemudian ada tata tempat, tata busana, tata upacara. Nah, tata upacara ini meliputi pembukaan oleh rektor, yang kedua pelantikan wakil lulusan atau sarjana utama oleh rektor yang didahului oleh amanat rektor. Kemudian penyampaian ijazah, dan yang terakhir yaitu sambutan-sambutan. Selanjutnya yang kedua yaitu upacara pengukuhan guru besar. Nah, seseorang sebelum dikukuhkan sebagai guru besar terlebih dahulu dilakukan upacara pelantikan. Nah, biasanya dasar yang digunakan untuk melantik seseorang sebagai guru besar yaitu surat putusan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tata ruang. Nah, tata ruang itu ruangannya harus sesuai dengan kebutuhan, misalnya kayak jumlah kursi dan mejanya. Kemudian yang kedua yaitu papan nama petunjuk yang diperlukan. Yang ketiga yaitu tata suara harus memadai, disesuaikan dengan tata ruang dan tempat. Yang keempat yaitu tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Kemudian ada tata tempat. Nah, tata tempat ini dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing untuk para guru besar yang bertoga, kemudian undangan VIP dan undangan keluarga guru besar yang dikukuhkan, yang semuanya dilakukan berdasarkan presens. Kemudian ada tata busana. Nah, tata busana bagi semua guru besar ini yakni memakai pakaian toga dengan dasi kupu-kupu berwarna putih. Bagi undangan VIP memakai pakaian sipil lengkap, sedangkan untuk TNI Polri bisa menyesuaikan. Nah, selanjutnya yaitu tata upacara. Nah, tata upacara ini meliputi yang pertama yaitu pembukaan, kemudian ada pidato pengukuhan oleh guru besar yang bersangkutan, kemudian pemberian ucapan selamat kepada guru besar yang bersangkutan, disertai keluarganya, kemudian yang terakhir yaitu ramah tamah. Nah, selanjutnya yaitu upacara bendera. Nah, upacara ini dapat dilakukan pada saat peringatan yang bersifat nasional maupun lokal. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam upacara bendera yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tata ruang. Nah, biasanya upacara ini dilakukan di lapangan yang terbuka. Kemudian ada tata perlengkapan bendera, mimbar, sound system, kemudian naskah-naskah yang akan diucapkan, petugas bendera, komandan upacara, dan lain sebagainya. Kemudian ada tata busana. Nah, di sini mereka berpakaian sipil harian atau PHS. Kemudian ada tata urutan upacara. Nah, tata urutan upacara ini seperti pada upacara pada umumnya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada upacara disnatalis. Nah, pada upacara disnatalis ini dilaksanakan suasananya itu lebih khidmat daripada upacara yang lainnya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tata ruang. Nah, tata ruangan ini itu hampir sama dengan upacara pengukuhan guru besar. Kemudian ada tata tempat duduk yang berpedoman pada presensi kehadiran. Nah, perlengkapan yang diperlukan itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada member pidato, ada sound system, meja dan kursi, kemudian dekorasi bendera fakultas dan universitas, ada buku pidato disnatalis dan buku tahunan rektor. Kemudian ada petugas pelaksana upacara, taplak meja yang secukupnya dan tanda penghargaan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu ada upacara promosi doktor. Nah, upacara semacam ini itu diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional yang hanya diperkenankan kepada perguruan tinggi tertentu yang memiliki program studi pasca sarjana, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ada tata ruang, tata tempat, kemudian seorang pembawa barisan tim penguji yang akan mengatur jalannya ujian promosi, kemudian ada tata busana dan tata upacara. Nah, tata upacara ini meliputi ada pembukaan oleh rektor, kemudian pelantikan wakil lulusan atau sarjana utama oleh rektor yang didahului oleh amanat rektor, kemudian penyampaian ijazah, sambutan-sambutan, dan yang terakhir yaitu masuk pada acara inti yaitu upacara promosi doktor. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Iva Afifa Dianawati. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kegiatan keprotokolan. Dalam jenis-jenis kegiatan keprotokolan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kegiatan keprotokolan yang bersifat umum atau kenegaraan, dan yang kedua yaitu kegiatan keprotokolan yang bersifat universitas atau perguruan tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis keprotokolan yang bersifat umum atau kenegaraan. Jenis kegiatan keprotokolan yang bersifat umum atau kenegaraan biasanya banyak diselenggarakan di instansi pemerintah. Kemudian bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain yang pertama yaitu upacara pelantikan dan serah terima jabatan. Dan yang kedua yaitu upacara penandatanganan naskah kerjasama. Yang ketiga yaitu upacara sumpah pegawai. Yang keempat yaitu upacara peresmian atau pembukaan gedung baru. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan seminar atau simposium. Semua kegiatan tersebut mempunyai aturan atau hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama yaitu tata ruang yang berkaitan dengan tempat diselenggarakan acara tersebut. Yang kedua yaitu adanya kelengkapan upacara yang berkaitan dengan perlengkapan yang digunakan pada saat upacara. Dan yang ketiga yaitu urutan acara yang berisi tentang rangkaian terjadinya acara dimulai dari awal hingga akhir acara. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.